Perkenalkan, nama saya Sinta Melina Sinaga dengan NIM 1912156, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Di sini saya akan membacakan skenario proyek saya yang berjudul Supermarket Ceria. Supermarket Ceria adalah sebuah toko yang menjual segala kebutuhan sehari-hari, seperti bahan makanan, minuman, dan barang kebutuhan lainnya. Supermarket Ceria berada di daerah Yogyakarta yang buka setiap hari dari mulai pukul 7 sampai 22 WIB. Supermarket Ceria memiliki customer, yaitu pelanggan. Pelanggan adalah pihak yang melakukan pembelian item pada Supermarket Ceria. Maka dari itu, supermarket ini membutuhkan data diri para member berupa ID pelanggan, nama, alamat, dan telepon. Pelanggan atau member mendapatkan keuntungan berupa diskon atau potongan harga yang diberikan kepada item barang yang ia beli. Setiap pelanggan hanya bisa mendapatkan satu jenis diskon. Jenis diskon yang diberikan kepada pelanggan ditentukan oleh kebijakan supermarket dan kesanggupan pelanggan untuk memenuhi persyaratan dari supermarket. Pemasok merupakan rekanan yang menyuplai stok item pada Supermarket Ceria. Pegawai memiliki peran sebagai fasilitator dan orang yang bertanggung jawab dalam melayani pembelian dan pembayaran yang dilakukan pelanggan. Maka dalam setiap pelayanan transaksi terdapat ID pegawai, nama pegawai, SIP, alamat, dan telepon pegawai tersebut. Di sini ada matriks relationship-nya. Pegawai melayani pelanggan, pelanggan dilayani pegawai, pelanggan membeli barang, barang dibeli pelanggan, pelanggan mendapat diskon, diskon didapat pelanggan. Barang disuplai pemasok, pemasok menyuplai barang. Selanjutnya bab 3 ERDIS. Setiap pegawai melayani satu atau lebih pelanggan. Setiap pelanggan dilayani satu pegawai. Setiap pelanggan membeli satu atau lebih barang. Setiap barang dibeli satu atau lebih pelanggan. Setiap pelanggan mendapat satu diskon. Setiap diskon didapat satu atau lebih pelanggan. Setiap pemasok menyuplai satu atau lebih barang. Setiap barang disuplai satu dan hanya satu pemasok. Ini adalah ERD logical modelnya. Pegawai melayani pelanggan, pelanggan dilayani pegawai. Pelanggan membeli barang, barang dibeli pelanggan. Pelanggan mendapat diskon, diskon didapat pelanggan. Pemasok menyuplai barang, barang disuplai pemasok. Selanjutnya RD physical modelnya seperti ini. Selanjutnya bab 6 data pengujian. 1. DDL atau Data Definition Language. A. Membuat tabel. Perintahnya create tabel, nama underscore table dalam kurung nama underscore file underscore 1 tipe data dalam kurung size, koma nama file kedua tipe underscore data size tipe kurung di koma. Contoh create table pegawai, edi pegawai varchar 20 primary key, nama underscore pegawai varchar 20 not null, shift varchar 20 not null, alamat varchar 20 not null, telepon varchar 20 not null. Sedangkan untuk melihat struktur dari masing-masing tabel, perintahnya des nama underscore table titik koma contoh des pegawai titik koma. B. Constraint pada tabel. Constraint adalah aturan atau batasan yang sengaja kita terapkan pada tabel untuk menjaga integritas dan konsistensi data. Not null. Jika Anda menginginkan data pada sebuah kolom tertentu tidak boleh kosong, dalam artian harus diisi dan tidak boleh tidak diisi, maka Anda dapat memberikan constraint not null. Perintahnya create tabel nama underscore table dalam kurung nama underscore kolom tipe underscore kolom not null tutup kurung titik koma atau create table nama underscore table buka kurung nama underscore kolom tipe underscore kolom constraint nama underscore constraint not null tutup kurung titik koma. Contohnya seperti ini, memakai not null di nama pegawai, di shift, alamat, dan telepon. Lanjut primary key. Perintahnya create tabel nama
nama underscore table, buka kurung nama underscore kolom, tipe kolom, primary key, tutup kurung, koma atau create table, nama table, dalam kurung nama kolom, tipe kolom, constraint, nama underscore constraint, primary key. Contohnya seperti ini. Program key, perintahnya create table, nama underscore table, buka kurung nama underscore kolom, tipe underscore data, koma nama kolom n, tipe data, constraint, nama constraint, plugin key, dalam kurung nama underscore kolom, reference, nama underscore table, underscore parent, on delete escape, tutup kurung, titik koma. Contohnya seperti ini. Nah, di sini plugin key itu yang id underscore pegawai sama id underscore diskon. Selanjutnya 2 dan F, data manipulation language. A. Penambahan data atau insert pada sebuah tabel. Perintahnya insert into nama underscore tabel, buka kurung, file ke 1, koma, file ke n, values, buka kurung, nilai underscore fill ke 1 sampai nilai fill ke n, tutup kurung, titik koma. Contohnya insert into pegawai, values, buka kurung, tanda kutip 1 P001 tanda kutip 1, koma, tanda kutip 1 mili, lagi tanda kutip 1, koma, tanda kutip 1 Medan, tanda kutip 1, koma, tanda kutip 1 0853 7826 4893 titik koma 1, tutup kurung, titik koma. Pembaruan data atau update pada sebuah tabel. Perintahnya update nama underscore tabel, set nama file sama dengan data underscore baru, where nama filenya sama dengan data lama. Contoh ini seperti ini, update barang. Harga barangnya itu 10.000, mau diubah 10.000, dimana kodenya itu B001. Yang C, penghapusan data atau delete pada sebuah tabel. Perintahnya delete from nama underscore table, dimana kondisi. Contohnya delete from barang, where kode underscore barang sama dengan D004. Selanjutnya bab 7, insert query dalam database. 1 DDL membuat tabel. Ini query-nya yang ditandatangani. Create table adalah perintah atau query untuk membuat tabel. Pegawai, nama tabel yang akan dibuat id underscore pegawai, nama underscore pegawai, nama kolom dalam tabel yang akan dibuat, varchar tipe kolom 20 dan itu adalah ukuran. Hasilnya seperti ini, tabel telah berhasil dibuat. B. Constraint pada tabel, not null. Nullnya ini yang dibuat di tanda tangan panah. Lalu itu mencegah suatu kolom pada tabel tidak diberi data atau nilai. Hasilnya seperti ini yang di dalam kotak merah. Primary key. Serinya seperti ini. Hasilnya ini yang di dalam panah. Plugin key adalah relasi antara tabel yang satu dengan tabel yang lainnya. Dan juga plugin key adalah kolom dalam sebuah tabel yang bukan primary key, tapi kolom tersebut merupakan primary key pada tabel yang lain. Jadi seperti itu, hasilnya seperti ini. Ada rumus adalah plugin key-nya. Dan L, ini penambahan data. Ini seperti tabel barang. Tabelnya sebelumnya seperti ini. Setelah membuat query insert into barang, hasilnya seperti ini. Kode barang B005 itu menjadi tambah pada data tersebut, pada tabel tersebut. B. Pembaruan data tersebut tabel. Sebelumnya tabelnya seperti ini. Terus kita masukkan query ini, update barangnya, dan harga barang sudah berubah menjadi 10.000. C. Penghapusan data. Jadi ini tabel sebelumnya. Setelah itu masukkan query ini dan hasilnya ini. Kode barang dengan B004 telah terhapus. Selanjutnya saya akan membuat tabel dengan aplikasi Oracle Apex. Dimulai dengan DDL. Pertama saya akan membuat tabel. Create table pegawai, buka kurung, id underscore pegawai, varchar 20, primary key, koma,
koma, underscore pemasok, varchar 20 not null. Shift varchar 20 not null juga, koma, alamat varchar 20 not null, koma, telepon varchar 20 not null, tutup kurung, titik koma, run. Tabel sudah dibuat, kemudian saya akan menampilkannya. Des pegawai, titik koma, misalkan ini tabelnya, kolom, data type, length. Kemudian tabel kedua, create tabel pemasok, buka kurung, ID pemasok, varchar 20 primary key, koma, nama pemasok, varchar 20 not null, koma. Kemudian telepon varchar 20 not null juga, koma, alamat varchar 20 not null, tutup kurung, tutup koma, titik koma, run. Tabel sudah dibuat, sekarang kita tampilkan. Des pemasok, titik koma, tabelnya, kolom, data type, length, dan primary key-nya ya. Kemudian step selanjutnya, create tabel diskon, buka kurung, kode underscore diskon, varchar 20 primary key, koma, jumlah underscore diskon, varchar 20 not null. Run. Tabel berhasil dibuat. Des diskon, tabelnya, kolomnya, data type, length, dan primary-nya. Kemudian tabel selanjutnya, create tabel pelanggan, kurung, ID underscore pelanggan, varchar 20 saya akan membuat primary key yang berbeda, constraint, yang memakai constraint pelanggan underscore ID underscore pelanggan underscore pk primary key, koma. Jadi ini sama aja dengan primary key yang sebelumnya,
hasilnya akan sama. Nama pelanggan varchar 20, not null. Alamat varchar 20, koma, telepon varchar 20, not null. ID pemasok, ID pegawai, ID pelanggan, constraint pelanggan underscore ID underscore pegawai underscore FK reference pegawai buka kurung ID underscore pegawai kurung on delete cascade. Selanjutnya ID diskon constraint pelanggan underscore kode underscore diskon underscore FK reference diskon kode underscore diskon on delete cascade. Ini adalah tabel yang pakai forgen key. Oke, kita tampilkan yes pelanggan titik koma teran ini pelanggan data type dan ini adalah forgen key nya ID pegawai sama ID diskon. Lanjut create table barang buka kurung kode underscore barang varchar 20 primary key koma nama barang varchar 20 satuan varchar 20 komanya no 2 koma terus stok barang underscore barang varchar 20 not null koma harga barang varchar 20 30 saya buat not null ID underscore pemasok reference misalnya constraint constraint barang underscore ID underscore pemasok underscore FK reference pemasok underscore ID underscore pemasok satu urung on delete escape
titik koma. Run, double klik. Sekarang nampilnya dash barang. Run. Ini tabelnya, kolom, data type, length, string query, dan login key. Kemudian saya menampilkan barang, diskon, pegawai, pelanggan, pemasok. Sekarang akan membuat email. Insert into pegawai, followers, buka kurung, P001, tanda kutip 1, koma, tanda kutip 1, Meli namanya, terus satuannya shiftnya maksudnya pagi, terus alamatnya Medan, nomor telepon 0853 titik koma, run. Berhasil di-insert. Dia tinggal mengubah ininya, nama, kodenya, alamatnya, dan nomor teleponnya ya. Saya ingin membuat ada 4 pegawai. Oke. Kemudian yang ketiga, contoh shiftnya siang, alamatnya Palembang, Sapi, namanya Jogja, handphonenya siaran lagi akan muncul notif seperti ini. Baiklah kita cek dulu dengan select all from pegawai. Nah, tampil ini yang tadi tuh, jadi nggak bisa ditekan 2 kali ya. Selanjutnya insert into pemasok, palunya buka kurung, tanda kutip 1, S001, tanda kutip 1, koma, tanda kutip 1, Andi, tanda kutip 1, koma, tanda kutip 1, 0822 3456 891, tanda kutip 1, tutup koma, tanda kutip 1, Bantul, tanda kutip 1, tutup kurung, titik koma. Data berhasil di-insert. Selanjutnya data yang kedua, kodenya SS02, namanya Arman, nomor teleponnya 0813 4559 7645, alamatnya di Sleman. Kan berhasil di-insert. Selanjutnya kita tampilkan select all from pemasok kan. Nah, ini ID pemasoknya, nama pemasok, telepon, alamat. Selanjutnya insert into diskon, lalu buka kurung, tanda kutip 1 D001, tanda kutip 1, koma, tanda kutip 1, 5%, tanda kutip 1, tutup kurung, titik koma.
kan. Nah, data berhasil input, tinggal ubah ini aja, D002 10%, taran ya, D003 15%, taran. Hasil saatnya kita tampilkan, select all from diskon, titik koma kan. Nah, ini kode diskon tadi yang kita input sama jumlah diskonnya. Sekarang insert into pelanggan, values atau nilainya, buka kurung, tanda kutip 1 C001 tanda kutip 1, koma, tanda kutip 1, ANSA tanda kutip 1, koma, tanda kutip 1, bantul tanda kutip 1, koma, tanda kutip 1, 0821 8964 3896 tanda kutip 1, koma, tanda kutip 1, P001 itu adalah ID pemasok dengan dan D001 kode diskon. Taran berhasil, tinggal ubah ininya, kodenya C002 Porinda Berjayan, 8174 33 65 80. Ini P002, ini D002 kan. Hasil ubah C003 amin, cenung catur, delapan 48 39 57. Ini tetap aja saya buat ini diskon yang pertama. Run, berhasil ya. Selanjutnya saya akan menampilkan select all from pelanggan. Ini ada pelanggan yang tadi, nama pelanggan, alamat, telepon, ada pegawai, dan ada diskon. Tabel yang ada plugin key-nya ini. Selanjutnya insert into barang. Values atau nilainya. Kode barangnya B001, nama barang tisu, satuannya buah, stoknya 11, harganya Rp 9.000. Kode suppliernya atau pemasok S001, sekarang berhasil diinsert, dicoba B002, namanya sabun, satuannya buah, 1 buah, stoknya 23, harganya 3.000, disuplai oleh supplier yang kode skor 1 S001 kan. Kemudian kode barang yang B003 roti 1 buah juga, stoknya 17, harganya 18.000, disuplai oleh S002. Run, berhasil insert. Sekarang yang keempat B004 itu kecap, satunya buah, 1 buah dia, stoknya 20, harganya 7.000,
disuplai oleh S001 run. Selanjutnya kita tampilkan select all from barang, run. Ya, kode pemasok yang tadi, nama barang, satuan, stok barang, harga barang, dan ID pemasok. Selanjutnya saya akan mengupdate barang atau mengubah salah satu barang. Update barang, set harga underscore barang sama dengan tanda kutip 1 Rp 10.000 tanda kutip 1 where kode underscore barangnya sama dengan tanda kutip 1 B001 tanda kutip 1 titik koma. Saya run, tabel berhasil di insert. Sekarang saya menampilkannya, select all from barang, titik koma, run. Ini kode barangnya, nama barang, satuan, stok barang, harga barang, dan ID pemasok. Selanjutnya saya akan menghapus, delete from barang, where kode barang, kode underscore barang sama dengan ini yang B004 saya run, hasil di delete. Kita cek select all from barang. Nah, kode barang yang B004 sudah terhapus. Demikianlah video saya dengan tahapan pembuatan tabel DDL dan praktek DML.